Ya, dan untuk membahasnya kita telah terhubung bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat siang, Kang Emil. Selamat siang, Mbak Ami. Ya, Kang Emil, data sempat Anda sampaikan kalau ada penurunan baik itu infeksi atau kasus positif baru, kemudian juga data kematian itu menurun. Tetapi apa sebenarnya yang menjadi alasan terkuat sehingga akhirnya memutuskan sebagian besar wilayah di Jawa Barat ini tidak melanjutkan lagi PSBB? Ya, Mbak Ami, saya kira saya ingin sampaikan data karena setiap keputusan di Jawa Barat ini berdasarkan keilmiahan. Nah, keilmiahan pertama, masukan dari para ahli mengindikasikan kalau PSBB-nya hanya Bodebek berapa persen penurunan, kalau PSBB-nya hanya ditambah Bandung Raya berapa persen penurunan, dan kalau PSBB-nya provinsi. Nah, skenario terbaik adalah dari hasil kajian ilmiah kalau PSBB-nya dilakukan skala provinsi, dan itu sudah kami lakukan dengan total 27 daerah. Nah, data-data cukup menggembirakan. Yang pertama, yang konkret ya Mbak Ami, itu pasien di rumah sakit turun dari akhir April 430-an, sekarang ada stabil di 350-340 pasien. Ini mengindikasikan yang pasien COVID positif itu yang harus dirawat di rumah sakit hanya 30%, sementara pasien COVID yang tidak perlu dirawat di rumah sakit sekitar 70%-an. Yang meninggal juga turun dari 7 orang per hari menjadi 4 orang per hari, tingkat kesembuhan naik 2 kali lipat. Nah, kita setelah PSBB provinsi ini, Mbak Ami, minggu depan akan dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi itu nanti akan didapati daerah-daerah yang melanjutkan PSBB kalau masih dianggap darurat dan mana yang bisa dilonggarkan. Kita akan memberi kurang lebih 5 level. Level 5 yang paling parah itu kalau tidak terkendali di Jawa Barat tidak ada. Level keempat yaitu level sekarang PSBB, kemudian kegiatan hanya 30%. Nanti kalau membaik beberapa wilayah yang basisnya kecamatan atau kelurahan bisa turun ke level 3, di mana kegiatan dari 30% bisa boleh 60%, dengan masih pembatasan tidak sekolah dan beribadah dan mal besar. Nanti masuk lagi kalau baik itu ke level 2 Mbak Ami. Level 2 itu kegiatan boleh 100%, ada sekolah lagi, ada ibadah lagi, ada ke mal lagi, tapi dengan protokol baru yaitu masker dan berjaga jarak. Dan yang terbaik adalah level 1 kalau virusnya betul-betul sudah tidak ada, tapi itu belum memungkinkan selama vaksin dan obatnya belum ditemukan. Jadi terbaiknya situasi Jawa Barat mungkin dalam definisi kami adalah di level 2, kegiatan boleh 100%, tapi tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, saya tidak bilang bahwa PSBB provinsi tidak akan dilanjutkan, tapi nanti akan dilanjutkan di level skala-skala kecil, Mbak. Di skala kelurahan-kelurahan atau desa-desa. Bagi mereka yang masih dilabeli level 4, maka PSBB akan terus dilanjutkan. Tapi kalau sudah level 3 dan level 2, maka akan ada relaksasi. Kira-kira poin ilmiahnya seperti itu, dan kami tidak mau lengah dengan perkembangan yang menggembirakan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih berkat kesadaran warga yang bisa menekan pergerakan sampai 30%. Hasilnya seperti tadi, karena COVID ini ada di kerumunan, Mbak. Ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Dan yang harus kami waspadai, Mbak, yaitu pemudik-pemudik, karena kami sudah ngetes di terminal, di stasiun, di kereta, itu ada 1-3% penumpang itu terpapar COVID positif. Maka kami dengan tegas melarang mudik selama Ramadan dan Lebaran ini, karena pemudik ini punya potensi OTG, di mana Jawa Barat tadi saya sampaikan dari 100% yang positif COVID, 30% dirawat di rumah sakit, 70%-nya adalah orang tanpa gejala. Itu yang kira-kira update dari Jawa Barat, Mbak Ami. Oke, Kang Emil, tadi dikatakan bahwa ada sejumlah skala dari 1 sampai dengan 5. Nah, saat ini sebagian besar wilayah Jawa Barat itu berada di level mana? Apa sudah ada yang berada di level 2?
Belum, Mbak, kan akan dievaluasinya sekitar minggu depan. Jadi sekarang semua Jawa Barat disamakan dulu di level 4. Ibaratnya semua ikut ujian dulu, nama ujiannya adalah PSBB. Nanti setelah PSBB beres, keluar rapot lah kira-kira gitu ya, Mbak. Ada yang rapotnya hijau, biru, kuning, merah, dan hitam, dan seterusnya. Bagi yang levelnya masih merah dan hitam, yaitu yang terburuk, PSBB dilanjut atau ada naik kelas di level kuning atau level 3, kegiatan terbatas hanya 60% tapi sudah lebih baik, kemudian level 2 bisa 100% dengan protokol kesehatan, atau yang terbaik level 1 tapi saya bilang tadi rapot level 1 kelihatannya belum memungkinkan karena vaksin dan obat belum ditemukan sehingga kita tidak mau gegabah. Jadi poinnya saya tidak mau gegabah, kemudian mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah taat pada PSBB dan menyemangati para dokter dan tenaga kesehatan karena pasien ternyata dari 100% yang positif menurun hanya 30% yang perlu dirawat di rumah sakit. Ya, Kang Emil, lantas seperti apa antisipasi untuk Hari Raya Idul Fitri termasuk juga bagaimana dengan wilayah Bodebek? Ya, jadi kita akan diskusikan dengan kepala daerah khususnya yang Bodebek, apakah hasil rapot dari PSBB ini yang sifatnya berbasis kelurahan dan desa ini bisa diterima, atau yang Bodebek ini akan mendapat perlakuan khusus. Karena saya sudah sampaikan, khusus untuk Bodebek, Mbak Ami, itu harus satu frekuensi dengan Jakarta. Kalau Jakarta ke kiri, Bodebek ke kiri, kira-kira gitu ya. Kalau Jakarta ke kanan, Bodebek juga ke kanan. Kenapa? Karena virus ini kan tidak berhenti di perbatasan wilayah, gitu kan. Virusnya tidak punya KTP juga. Jadi anggap aja wilayah penyebarannya itu adalah Jabodetabek. Maka Jabodetabek ini harus kompak, kira-kira begitu. Maka memang khusus untuk Bodebek ada perlakuan khusus berbeda dengan teori yang non-Bodebek kira-kira. Jadi 5 wilayah Bodebek berbanding dengan 21 wilayah lainnya di Jawa Barat. Itu kenapa? Karena kita harus ilmiah tadi. Semua keputusan termasuk Idul Fitri ini juga harus kita putuskan secara ilmiah. Tapi kuncinya Idul Fitri sudah ada fatwa dari MUI, yaitu selama pandeminya masih merah, masih rawan, maka sholat Idul Fitrinya sesuai fatwa MUI adalah di rumah. Tapi kepada yang sudah terkendali itu masih memungkinkan. Nah, keputusan mana yang terkendali boleh tidak boleh kami akan simpulkan di minggu depan sebagai informasi kepada masyarakat. Oke, baik. Kang Emil, selain kabar gembira soal data-data penurunan kasus dan juga kemudian tingkat kesembuhan dan penurunan jumlah kematian akibat COVID-19 di Jawa Barat, juga ada kabar gembira. Ini kalau saya tidak salah bahwa Unpad saat ini sedang mengembangkan alat tes cepat deteksi COVID-19. Nah, sudah sejauh mana? Ya, Mbak Ami bisa lihat saya sekarang berada di laboratorium di Unpad. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat, pintar-pintar, tapi karena situasi perang COVID akhirnya keluar inovasi yang luar biasa. Jadi Unpad kerjasama dengan ITB itu akan memproduksi alat tes 2 jenis, Mbak, sehingga kita tidak perlu impor lagi. Yang pertama adalah rapid test 2.0, istilah saya ya. Kalau rapid test yang 1.0 itu yang beredar, yang kita beli dari Cina, yang akurasinya agak rendah, karena yang dari Cina ini rapid test hanya mendeteksi benda asing di dalam darah kita, kira-kira begitu. Kalau ada reaksi, tapi belum tentu COVID juga, kira-kira begitu. Nah, kalau yang ini yang dilakukan oleh Unpad ini adalah rapid test 2.0 yang mengetes langsung ke virusnya dalam bentuk antigen lah. Nah, bulan Juni siap 5.000 tes kitnya, bulan Juli siap 50.000. Jawa Barat baru 120.000, Mbak Ami. Targetnya idealnya standar WHO di Korea Selatan itu Jawa Barat minimal 300.000. Jadi kami harus mengejar sekitar 180.000 lagi. Mudah-mudahan 180.000 ini semua adalah menggunakan produksi Unpad, yaitu rapid test 2.0. Nah, produknya ada 2 tadi, rapid test, satu lagi adalah alat seperti PCR tapi tidak perlu laboratorium yang rumit ya, seperti sekarang kita punya 9 laboratorium. Nah, yang tipe 2 ini seperti PCR namanya SPR. SPR ini
bisa berbentuk alatnya kecil seperti trafo gitu kan, dan akan kita sebarkan di puskesmas-puskesmas. Jadi inovasi anak bangsa Mbak Ami di pandemi COVID ini, PT Pindad di Bandung memproduksi ventilator, PT DI Dirgantara memproduksi ventilator, Bio Farma memproduksi reagen PCR, kemudian Unpad ITB memproduksi SPR, alat lebih sederhana dan akurasinya sama tapi tidak mahal. Kemudian rapid test 2.0 menggunakan dahak atau swab dengan kecepatan sama 15 menit, akurasi bisa 80%. Jadi semua ada di Bandung, semua ada di Jawa Barat, dan ini yang menggembirakan kami. Pada saat PSBB-nya trennya juga turun, kami ternyata insya Allah menjadi provinsi yang mandiri karena semua teknologi yang dipersiapkan untuk melawan COVID ternyata bisa diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di Jawa Barat. Terakhir Kang Emil, singkat saja kapan bisa kegembiraan kita hari diproduksi dan digunakan? Bulan Juni kan berarti tinggal 2 minggu lagi. Dalam 2 minggu ada 5.000 rapid test 2.0 yang diproduksi Unpad. Bulan Juli 50.000, Mbak. Baik, terima kasih Kang Emil sudah bergabung bersama kami di Metro Siang, dan pemirsa demikian tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.